Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan bahas tentang polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak. Polinomial merupakan sebuah ekspresi matematika yang terdiri dari variabel dan koefisien dengan operasi perkalian, pengurangan penjumlahan, pembagian, serta perpangkatan dengan pangkat non-negatif. Nah, bentuk umumnya polinomial seperti ini. Jadi, polinomial dengan variabel x, bentuk umumnya seperti ini. An itu merupakan koefisien, x pangkat n ditambah plus bla 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 dan seterusnya, 3x pangkat 3, ini juga merupakan koefisien ini variabel dengan pangkat 3, 2, 1, dan pangkat paling rendah A0x pangkat 0. Atau ini biasa disebut dengan konstanta. Oke, biar lebih mudah, ini ada beberapa contoh polinomial. Misalkan contoh pertama 4x pangkat 5 min 7x pangkat 2 ditambah 12. Atau 4x pangkat 5 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 12. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 7x kuadrat dikurangi 1. Nah, pangkat tertinggi dari polinomial biasa disebut dengan derajat. Jadi di sini kan x pangkat tertinggi dari variabelnya, berarti kan ini x pangkat 5, berarti kita biasa disebut dengan polinomial berderajat 5. Kemudian kalau misalkan seperti ini berarti polinomial berderajat 2, karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2x pangkat 2. Kemudian di sini berarti polinomial berderajat 4. Nah, kalau misalkan saya punya bentuk 3 gitu, merupakan polinomial bukan? Iya, ini juga merupakan polinomial. Kenapa? Karena 3 itu kan merupakan sebuah koefisien dengan variabelnya kan x pangkat 0. Itu merupakan polinomial. Ini polinomial berderajat 0. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan polinomial. Yang pertama, nanti kita akan membahas operasi pada polinomial. Yang kedua, kita akan membahas pembagian pada polinomial. Yang ketiga, kita akan membahas teorema faktor dan teorema sisa. Oke, langsung saja kita akan bahas operasi pada polinomial. Nah, sebenarnya operasi pada polinomial itu sama dengan ketika kita mengoperasikan suku-suku pada bentuk aljabar. Jadi, ketika kita diminta untuk menjumlahkan polinomial ini, 4x pangkat 5 dikurangi 7x kuadrat tambah 12 dan seterusnya ini, tambahkan dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat, maka cara kita mengoperasikannya sama dengan ketika kita mengoperasikan bentuk aljabar. Jadi kita cari dulu mana yang variabelnya sama. 4x pangkat 5 di sini tidak ada yang tidak ada yang x pangkat 5 ya. Jadi hasilnya 4x pangkat 5. Kemudian ada x pangkat 4, kita tulis dulu yang variabelnya tinggi ya, tambah x pangkat 4. Kemudian ini ada negatif atau min 7x kuadrat ditambah dengan min 2x kuadrat, jadinya ya min 9x kuadrat. Kemudian ditambah 12. Di sini tidak ada, kemudian ini tambah x, kita tuliskan dulu, ditambah x plus 12. Nah, sama dengan operasi penjumlahan pada aljabar. Pengurangan pun juga sama. Berarti kalau di sini kita punya min x pangkat 4 sebagai pangkat tertinggi ya. Pangkat 3 tidak ada, kemudian ini 9x kuadrat, min dikurangi min 7x, ini bisa kita tulis ditambah 7x kuadrat, jadinya ditambah 16x kuadrat, kemudian ditambah x dikurangi x, berarti habis 0, dan dikurangi 1. Perkaliannya pun juga sama, kita bisa menggunakan perkalian seperti pada perkalian di aljabar. Jadi kita akan kalikan ke sini, kemudian ini juga dikalikan ke sini. Sifat distributif ya pada perkalian aljabar. Jadi kita punya 63, 9 kali 7 ya, x pangkat 4 dikurangi ini 45x kuadrat ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 5x. Biasanya penulisan polinomial itu diurutkan dari
variabel dengan pangkat paling tinggi. Nah, nanti kita urutkan. Gini, dikurangi 45x kuadrat dikurangi 5x. Nah, yang agak berbeda di operasi pada polinomial ini adalah kita nanti akan mencoba untuk melakukan pembagian pada polinomial. Ada beberapa cara dari proses membagi suatu polinomial dengan polinomial yang lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembagian polinomial. Ada dua cara. Yang pertama kita akan menggunakan metode pembagian biasa atau porogapit. Yang kedua nanti kita sebut dengan metode pembagian Horner atau metode Horner. Oke, yang pertama kita akan coba dulu. Caranya adalah sama dengan waktu dulu kita belajar pembagian porogapit di SD ya. Kita tuliskan dulu lambang porogapitnya atau lambang pembagiannya. Kemudian kita tuliskan polinomial yang akan dibagi 4x pangkat 4 dikurangi 7x kuadrat ditambah 12 akan kita bagi dengan x min 2. Nah, caranya adalah kita fokus ke variabel dengan pangkat tertinggi pada pembagi yaitu x. Nah, kita cari bentuk aljabar berapa atau suku polinomial berapa yang kalau dikalikan x hasilnya adalah 4x pangkat 4 atau 4x pangkat 4 dibagi dengan x. Maka tentunya hasilnya adalah 4x pangkat 3. Nah, selanjutnya 4x pangkat 3 itu kita kalikan dengan bentuk x di sini. Nah, berarti hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikalikan dengan x min 2 dengan membaginya. Jadi 4x pangkat 4, nah, min 2 dikalikan 4x pangkat 3 jadinya kan min 8x pangkat 3. Selanjutnya tinggal kita kurangi. Nah, 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 kan habis. Nah, harusnya di sini kan ada suku x pangkat 3, tetapi kan di sini tidak ada. Maka kalau tidak ada, kita tidak perlu mengurangi 8x pangkat 3 ini. Cukup kita anggap di sini 0. Jadi ini habis, 0. Kemudian ini 0 dikurangi min 8x pangkat 3, jadinya kan positif ya. 8x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita turunkan suku selanjutnya, yaitu dikurangi 7x kuadrat. Sama kayak porogapit ya, ini kita turunkan. Nah, langkah selanjutnya sama. Kita cari 8x pangkat 3 dibagi dengan x. Maka hasilnya plus 8x pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan x min 2. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 3 dikurangi. Kita kalikan dengan ini ya. Min 2 kita kalikan dengan 8x pangkat 3 jadinya 16x pangkat 2. Kita kurangi, ini pasti habis ya, karena tadi kita pilih yang memang sama gitu, jadi pasti habis. Tinggal kita selesaikan yang belakangnya ini. Berarti di sini kita punya min 7x kuadrat dikurangi min 16x kuadrat, jadinya kan 9x kuadrat. Nah, di sini harusnya nanti yang turun adalah x pangkat 1, tapi nggak ada kan, berarti tetap kita biarkan seperti ini. Langkah selanjutnya sama juga, kita cari bilangan berapa yang dikalikan x hasilnya 9x kuadrat atau 9x kuadrat dibagi x. Ya, pasti hasilnya adalah plus 9x. Nah, 9x kita kalikan dengan x min 2. Jadinya kan 9x kuadrat min 18x. Karena nggak ada, sama dengan tadi ya, kita kurangi ya. 0 dikurangi min 18x, hasilnya 18x. Turunlah di sini plus 12. Nah, turun ke bawah ya. Sudah habis ya. Kemudian kita cari juga 18x, kita bagi dengan x, berarti hasilnya adalah plus 18. Kita kalikan dengan x min 2. Jadinya 18x
min 36 kita kurangi. Ini habis, ini hasilnya adalah 48. Nah, kita sudah tidak bisa lagi mencari karena ini merupakan variabel dengan pangkat 1, ini variabel dengan pangkat 0 atau tidak, atau konstanta gitu. Jadi sudah selesai. Ini hasilnya, ini sisanya. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 dengan sisa 48. Jadi ketika sebuah polinomial itu dibagi dengan suatu polinomial lain, sisanya itu merupakan derajatnya dikurangi 1, derajat pembagi. Jadi ini kan pembaginya kan derajatnya 1 ya. Nah, sisanya pasti nanti merupakan polinomial berderajat 0 atau konstanta. Nanti kalau pembaginya kuadrat, kemungkinan sisanya berupa polinomial berpangkat 1 gitu. Oke ya, cukup jelas dengan cara pembagian biasa. Selanjutnya kita akan coba soal yang sama dengan cara yang kedua atau dengan metode Horner. Nah, cara pembagian polinomial yang kedua adalah dengan menggunakan metode Horner. Metode Horner ini kita akan memanfaatkan koefisien-koefisien yang ada pada masing-masing variabel di suku banyak. Jadi kalau tadi kan kita sudah mencoba dengan cara biasa, dengan prokabit. Kalau Horner kita cukup melihat koefisiennya saja. Cara pertama untuk kita melakukan dengan metode Horner adalah kita buat semacam tabel atau skema seperti ini. Kemudian kita tuliskan perpangkatannya dari pangkat yang paling tinggi. Di sini kan berarti kan x pangkat 4 ya. Berarti ini x pangkat 4, kemudian di sini x pangkat 3, kemudian di sini x pangkat 2, kemudian di sini x pangkat 1, terus di sini x pangkat 0 ya. Nah, yang kita tuliskan di sini adalah polinomial yang akan dibagi atau koefisien-koefisien dari polinomial yang akan dibagi. Nah, berarti di sini 4x pangkat 4, dari sini 4, terus koefisien x pangkat 3-nya tidak ada ya di sini ya, 0 ya, maka kita tuliskan 0. Kemudian koefisien x kuadratnya berarti negatif 7. Kemudian koefisien x pangkat 1-nya juga 0 dan konstantanya di sini 12. Nah, pembaginya gimana? Akan dibagi dengan pembagi berupa polinomial berderajat 1 yaitu x min 2. Nah, yang kita tuliskan di pembagi adalah pembuat 0 dari polinomial ini. Maksudnya gimana? Kita tuliskan x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Jadi metode Horner yang biasa ini bisa kita gunakan ketika suatu polinomial itu dibagi dengan polinomial lain yang berderajat 1. Jadi kita tuliskan x-nya 2 di sini. 2. Nah, hasilnya nanti akan muncul di bawah ini. Hasilnya akan muncul di bawah berupa koefisien-koefisien, tetapi koefisiennya akan turun 1 karena kan dia dibagi dengan polinomial dengan berderajat 1 ya. Berarti di sini nanti hasilnya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Nanti akan muncul di sini. Nah, cara pembagiannya gimana? Cara pertama adalah kita turunkan dulu 4-nya di sini ya. Kita turunkan 4. Kemudian selanjutnya kita kalikan pembagi dengan angka yang kita turunkan tadi, koefisien x pangkat 4. Jadi kita kalikan 2, kita kalikan dengan 4. 8 kan? Hasilnya tempatkan di sini. 8. Oke. Saya ulang lagi ya, tadi kita kalikan dulu pembaginya 2, kita kalikan dengan angka yang turun tadi 4, hasilnya 8. Selanjutnya kita jumlahkan angka di sini, ada 0,
8 ditambahkan jadi hasilnya adalah 8. Jadi angka-angka yang di koefisien ini kita jumlahkan, hasilnya 8 turun ke sini. Nah, setelah turun kita lakukan langkah yang tadi, yaitu 2 kita kalikan dengan 8, naikkan ke sini. 2 kali 8, 16, naikkan ke sini. Kita jumlahkan lagi. Negatif 7 ditambah 16 hasilnya 9. Sama lagi, 2 kali 9 hasilnya 18. 0 tambah 18 hasilnya 18. Langkah terakhir, 2 kali 18 hasilnya 36. Nah, 0 kali 12 tambah 36 hasilnya 48. Nah, ini apa? Ini merupakan sisa dari pembagian. Berarti hasil pembagiannya apa? Hasil pembagiannya adalah 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah x ditambah 9x ya, ini kan 9x pangkat 1 ditambah 9x ditambah 18 dan sisanya 48. Nah, ini merupakan hasil pembagian 4x pangkat 4 dikurangi 7x kuadrat tambah 12 oleh x dikurangi 2. Kalau kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi, nah, hasilnya sama. Hasilnya sama dengan menggunakan metode Horner. Oke ya, jadi itu tadi cara pembagian polinomial. Yang pertama dengan cara biasa, yang kedua dengan cara Horner. Nah, di video selanjutnya, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang pembagian polinomial ini. Kita akan membahas tentang teorema faktor dan juga tentang teorema sisa, serta kita akan latihan soal yang berkaitan dengan polinomial atau suku banyak. So, tetap pantengin terus video ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya lewat kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.